Ini adalah pemandangan guguran yang disertai awan panas pada 27 Maret 2021 pukul 06.02 WIB Sabtu pagi ya. Jadi ini setelah 2 bulan 27 Januari 2021 Gunung Merapi meluncurkan guguran yang disertai awan panas besar. Kemudian pada waktu itu ujungnya atau ujung lidahnya bisa dilihat keluar dari balik awan. Nah, kali ini luncuran awan panasnya itu bisa disaksikan secara jelas ya, dari puncak sampai ke ujung di lerengnya itu gugurannya memang sangat besar, awan panasnya sangat besar, dan ini terjadi beruntun ya. Data BPTKG menyebutkan pada 27 Maret terjadi luncuran awan panas guguran dimulai pukul 02 ya, lebih berapa ya, kita coba cek. Oke, dimulai sekitar pukul 02:10. Kemudian terjadi lagi pukul 4:10, kemudian 4:30, disusul kemudian guguran yang lebih kecil disertai awan panas sekitar pukul 4, kemudian dilanjutkan lagi guguran cukup besar terjadi pukul 06:02. 06:03 juga terjadi lagi, kemudian disusul pukul 06:19, kemudian dilanjutkan lagi pukul 06:31. Jadi ini memang rentetan awan panas. Data sampai Sabtu siang itu durasi maksimal 130 detik jarak luncur, kira-kira berdasarkan hitungan itu mencapai 1300 meter ke arah barat daya. Arah angin bertiup ke barat laut. Jadi kalau dari Kaliurang ini bisa disaksikan lumayan ya. Arah luncurannya sebetulnya bisa dilihat secara utuh itu kalau posisinya ada di sekitar wilayah Wonokerto, Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, ini persis di sisi barat daya, atau bisa disaksikan dari arah Serumbung ya, bisa di Juwangjero, di Ngori, atau dari ngepos di Serumbung. Nah, itu akan terlihat sangat jelas arahnya lurus. Kalau dari sisi lain, misalnya di sisi Kinahrejo, Petung, Rangkah, kemudian di Kepoharjo, atau misalnya ke timur lagi di daerah Kali Tengah Lor, Kali Talang, Balerante, Deles, apalagi sampai ke Sapu Angin, itu akan tidak terlihat, mungkin akan terlihat hubungan debu vulkaniknya saja. Nah, seperti tampak di layar, itu adalah luncuran awan panas yang ketiga pada Sabtu pagi ya. Jadi ini memang cukup mengesankan ya, setelah sekian kali tidak bisa disaksikan secara visual luncurannya. Nah, yang cukup menarik, Sabtu pagi kita data laporan periode pukul 00 sampai pukul 06 pagi. Di sini tercatat terjadi 1 kali gempa vulkanik dangkal, amplitudo 70 mm dan lama gempa 18 detik. Nah, kejadian gempa vulkanik dangkal ini menarik ya, karena kalau di data seismogram itu gempa vulkanik dangkal terjadi pukul 00.30 dan kemudian terjadi
awan panas pertama pukul 2:10. Jadi ini jaraknya ini tidak terlampau lama, mengindikasikan bahwa gempa vulkanik dangkal yang terjadi itu akhirnya melahirkan rentetan guguran yang disertai awan panas sepanjang dini hari sampai Sabtu pagi menjelang siang. Karena sekira pukul 08.30 sampai pukul 09 itu puncak Merapi mulai berselimut awan tebal, sehingga tidak bisa diamati secara visual atau diamati secara langsung apakah ada awan panas atau tidak. Tetapi kalau dari sinyal seismogram yang dipantau itu terjadi beberapa kali guguran, ya. Dilihat dari sinyalnya ini memang kerap melengking atau tinggi, ya, berubah menjadi agak tinggi, kadang meliuk-liuk gitu ya. Nah, itu mengindikasikan terjadi getaran yang cukup kuat di puncak, ya. Nah, mungkin sampai sore dan sampai malam minggu ini itu gempa guguran yang kemungkinan bisa disertai awan masih akan bisa terulang, karena data 6 jam pada periode 00 sampai 06 27 Maret itu terjadi 40 kali gempa guguran, amplitudenya 3 sampai 34 mm dan durasi maksimal 167 detik. 167 detik ini jarak yang cukup panjang, ya. Kemudian juga terjadi 5 kali gempa hibrid atau fase banyak, amplitudo 3 sampai 22 mm, durasinya 16 detik maksimal. Nah, itu jadi perkembangan aktivitas Merapi pada 27 Maret. Ini tepat 2 bulan, ya. Persis 2 bulan. Dulu 27 Januari, kemudian sekarang 27 Maret. Ya, jadi 2 bulan Gunung Merapi mengeluarkan guguran yang disertai awan panas. Nah, yang di layar ini adalah guguran yang ketiga ini, barangkali sekira pukul 06.30 30 atau 31 itu tampak guguran dan awan panas. Itu langsung bisa dikenali karena warnanya berbeda, tidak hanya putih seperti asap, tetapi ini sudah cenderung putih atau coklat atau cenderung agak kemerahan gitu. Jadi mungkin pendar warna dari api, ya, karena kan hari terang sehingga tidak bisa dilihat apakah di sana ada lava pijarnya atau tidak. Tetapi saya yakin ini pasti di dalam kepulan debu atau gulungan debu itu adalah lava pijar warna merah. Kalau malam pasti akan bisa kita lihat ketika cuaca cerah atau terang. Nah, jadi Sabtu 27 Maret ini cukup signifikan ini aktivitasnya. Aktivitas Merapi pada sepanjang hari ini dari pukul 00 sampai mungkin ya malam ini akan terus seperti ini. Ya, kejadian gempa vulkanik dangkal pada Sabtu dini hari ini mengindikasikan bahwa di permukaan itu ternyata masih ada gerakan-gerakan, ya, mungkin karena ada pasok energi baru dari dalam, atau bisa juga kejadian gempa tektonik kemudian akan mendorong pergerakan di vulkanis di Merapi. Karena memang data di BPTKG pada periode 00 sampai 06 itu tercatat ada 1 kali gempa tektonik jauh, amplitudo 3 mm,
dan lama gempa 96 detik. Ini lokasi atau koordinatnya tidak dicatat, mungkin nanti bisa dicek di BMKG koordinat epicentrum gempanya di mana, tetapi kalau tektonik ini pasti bukan karena aktivitas vulkanik. Nah, apakah kemudian ada kaitannya atau tidak? Biasanya sih begitu. Ada gempa tektonik kemudian bisa mendorong peningkatan aktivitas vulkanik. Nah, itu para pemirsa, kita bisa menyaksikan guguran dan awan panas yang cukup besar. Cuaca sangat cerah, gunung bisa dilihat secara visual dari kaki sampai puncaknya. Angin bertiup ke arah barat dan barat laut, sehingga pemandangannya bisa leluasa disaksikan dari Kaliurang.